Cukupkan aja ya, cukupkan. Oke. Nggak pecah tuh. Oke, kurang kuat ya? Ya, benar, kurang kuat. Ya. Nggak pecah kan? Cukup lah ya, jadi kuat. Ini kaca kuat. Coba kaca biasa kalian lempar. Lempar sekali lagi nggak? Ya udah. Udah percaya ya? Oke, jadi ini kekuatan kaca tempered ya. Oke, kembali lagi dengan saya Acen. Kali ini kita di channel SH Glass. Video hari ini kita akan lebih menjelaskan tentang jenis-jenis kaca. Nah, oke, banyak dari kalian nih yang sering ya scroll Instagram, oke, terus lihat kaca ini nih, gak tahu kacanya ini apa namanya ya. Pokoknya kepengen aja, saya pengen kaca yang ini belinya gimana nih? Oke, jadi produk kaca itu sebenarnya ada terbagi atas dua. Yang memang produk yang sudah dari pabriknya, dan yang kedua itu adalah produk yang diproses. Oke, diproses. Prosesnya ya tentunya untuk meningkatkan performa dari kaca tersebut. Oke, contoh-contoh kaca yang memang datang dari pabriknya ya. Cermin, dia ada pantulan dan memang itu nggak dibuat. Jadi maksudnya tidak diproses lah ya, tidak diproses. Tapi dia memang dari pabriknya itu sudah diproduksi sedemikian rupa. Yang kita proses hanyalah ukuran sesuai kebutuhan, oke, bentuk sesuai yang diinginkan, desain yang diinginkan. Oke, contoh-contoh produk cermin ya. Oke, nah jadi ini memang dari pabriknya itu sudah memantulkan bayangan, dan ini cerminnya itu masih ada beberapa warna. Kalau yang ini biasanya kita pakai untuk berkaca ya, cermin. Jadi kalau untuk desain interior biasanya juga akan menggunakan cermin yang berwarna. Jadi contoh warna yang saya pegang ini adalah warna brown. Ada juga yang warna hitam. Jadi kalau kita lihat dia hitam ya, tidak tembus ya, tapi memantulkan bayangan, tapi warnanya masih hitam gitu ya. Jadi ini biasanya cara aplikasinya itu kita tinggal nempel di perabot di bagian manapun yang diinginkan, contoh di pintu lemari pakaian itu bisa. Jadi sehingga ada efek ruangan yang lebih luas kalau kita menggunakan kaca yang ada pantulannya atau yang ada cerminnya. Nah, tentu saja sekarang banyak pilihan ya, warnanya bisa disesuaikan dengan desain. Ada juga warna grey. Oke, yang ini warna grey. Kemudian juga ada desain yang lebih sedikit klasik. Oke, klasiknya nggak klasik-klasik banget, bisa juga digabungkan ke desain yang minimalis ya. Jadi dia namanya cermin antik kalau kita sebut. Dia seperti cermin yang rusak ya, tapi dia ada patternnya. Lebih cocok sih motif ya, bukan patternnya. Tetap ada pantulannya, kesan mewahnya tetap ada, tetapi dia ada motifnya. Oke, dan motifnya ini juga ada beberapa macam. Ada yang warnanya itu agak ke brown, agak kebiruan, ada juga yang agak ke grey. Nah, itu contoh-contoh golongan kaca cermin yang memang dari pabriknya itu sudah sedemikian rupa. Kemudian ada juga kaca yang sering kita sebut sebagai super white, Decolux kalau yang disebut-sebut interior design ya. Decolux dan super white lah. Decolux dan super white itu tentu saja yang sangat putih ya. Jadi kalau yang Decolux itu seperti ini. Perbedaan warnanya sedikit ya. Yang ini agak kehijauan karena memang menggunakan basically kaca yang agak kehijauan ya. Jadi kalau baru diproses cermin oleh pabrik, kalau yang ini dia memang memakai kaca yang super clear ya. Kemudian diwarnain oleh pabrik sehingga menjadi super white. Nah, kaca seperti ini juga bisa digunakan sebagai pengganti keramik ya. Biasanya dipakai di dinding wastafel, dinding zinc ya. Jadi kelihatannya itu tidak ada
nut keramik yang sambungannya kecil-kecil gitu ya, jadi bisa dalam ukuran besar, jadi terlihat lebih rapi, tidak ada sambungan, dan tentu saja bersih ya, warnanya kan juga bersih. Selain itu bisa juga kita pakai sebagai pengganti cat dinding ya, ditempel, sehingga memang ada kesan yang lebih mewah karena dia memantulkan, walaupun dia tidak memantulkan bayangan ya, tapi dia tetap akan memantulkan cahaya. Kemudian itu tadi kita masuk ke golongan cermin. Sekarang kita masuk ke golongan yang pattern glass. Nah, kalau pattern glass itu dia memang lebih ke polos tapi dia berpattern. Sebelum pattern glass kita ke polos dulu deh. Oke. Jadi ini kaca polos. Oke. Kaca polos itu di mana-mana itu memang ada sedikit kehijauannya. Kalau kita dari samping nampak ya kehijauannya. Memang ada kehijauannya. Nah, kalau memang untuk showcase biasanya orang akan memilih yang memang benar-benar tembus, see-through-nya itu benar-benar bening, clear, bagus gitu ya. Jadi itu menggunakan super clear. Jadi dia tidak ada tinted hijaunya. Jadi lebih clear dia ya. Jadi kalau kaca-kaca biasa seperti ini ya biasa digunakan di pintu ya, sekat ruangan, ruangan kantor. Kemudian rak ya, ada rak-rak yang memang dari kaca ya. Kemudian untuk mengalas meja. Oke, jadi biasanya menggunakan kaca-kaca polos seperti ini. Nah, kaca polos seperti ini kita proses dengan kita potong sesuai ukuran yang diperlukan ya. Kemudian kita proses lagi ya, sampingnya itu kita aging. Jadi ini namanya aging. Oke, kita age supaya benar-benar terlihat rapi dan tentu saja tidak tajam ya, sehingga tidak tergores tangan kita. Oke. Nah, itu tadi contoh kaca clear glass ya. Kemudian kita masuk ke pattern glass. Nah, jadi yang di tangan saya ini salah satu contoh pattern glass. Jadi dia memang berpattern dan dia itu agak, karena pattern yang satu ini dia jadinya lebih kabur ya. Jadi dia tidak tembus. Oke. Biasanya ini dipakai di mana nih? Biasanya dipakai di daun pintu lemari. Jadi misalnya lemari pakaian, saya pengen ada nampak bayangan tapi tidak tembus, supaya nggak nampak kalau terlalu berantakan di dalam misalnya ya. Ataupun lemari piring, ya lemari dapur ya, bisa pakai kaca pattern ini. Sekat ruangan juga bisa. Oke, jadi untuk perabotan sekat ruangan juga bisa. Kemudian ini pattern water cube. Nah, pattern-pattern yang saya pegang ini dia walaupun berpattern dan tidak tembus, tapi dia masih bisa menembus cahaya. Oke, jadi kalau pakai ini untuk nyekat ruangan ataupun apapun itu, cahayanya masih bisa tembus. Oke, jadi yang ini memang dari pabriknya itu sudah sedemikian rupa ya, sudah berpattern. Kita tinggal potong sesuai kebutuhan. Kita lanjut lagi. Ini pattern yang lain. Kalau kita sebut ini curah hujan. Kemudian yang ini ya, jadi kita sebut moro. Jadi ini kita ada pilihan, boleh rilisnya itu seperti ini, vertikal ataupun horizontal. Jadi tergantung desain ya, jadi ada pilihan. Sama yang ini juga, dia tembus cahaya tapi dia tidak see-through ya, jadi tidak bisa kita lihat apa yang ada di belakangnya. Kalau kita bilang ini kalau untuk kamar mandi bisa nggak ya, saya mau benar-benar yang nggak nampak bayangan. Jadi memang itu harus dicoba, setiap pattern itu beda. Oke. Nah, kalau yang ini nih biasanya ya, kalau kita bilang bisa tembus, ini masih bisa tembus loh. Iya, kalau dekat gini ya jelas tembus. Tapi kalau udah berjarak, itu bayangannya itu udah gak nampak jelas. Nah, tadi itu jenis-jenis kaca pattern glass yang memang dari pabriknya itu sudah sedemikian rupa. Masih ada pattern-pattern yang lain ya. Kepoin aja deh ke showroomnya kita ya. Jadi biar kita jelasin ada pattern apa lagi. Oke, kemudian kita masuk ke kaca yang memang dari pabriknya itu sudah sedemikian rupa. Itu contoh adalah kaca save energy. Ada juga dong save energy yang bukan diproses, tapi memang dari sananya udah sedemikian rupa.
contoh kaca one way. Jadi karena disebut save energy nih ya, yang one way ini biasanya dipakai di jendela ya. Kita masih bisa melihat tembus, kadang berbayang ya, kadang tembus ya. Kemudian dari satu sisi yang lain itu dia lebih ke mantul gitu ya. Ini lebih tembus, ini lebih mantul. Jadi ini namanya kaca one way. Jadi satu sisi itu dia ada coatingan yang memantulkan bayangan ya, yang satu itu see-through. Nah, cara kerja dari kaca ini juga unik ya. Jadi tidak selalu seperti ini. Ini karena di luar itu ada cahaya matahari yang terang ya, tapi kalau di malam maka cara kerjanya itu berbalik. Oke. Nanti akan kita jelaskan lagi di video-video lainnya ya. Makanya kepoin, subscribe, dan bunyikan lonceng. Jadi kalau ada video baru kan kalian pada tahu ya kan. Nah, jadi ini kaca save energy. Disebut save energy kalau kita bilang ya, aduh panas banget mataharinya, saya pakai kacamata hitam nih. Kalau kacamata hitam kan dia lebih kayak memfilter ya, panas juga difilter, cahaya juga difilter, sehingga kita nggak terlalu silau. Nah, kemudian juga menghindari yang namanya katara, karena kita menghindari UV ya. Jadi dia memfilter. Nah, yang ini juga sama. Jadi dia ada efek memfilter panasnya. Berapa derajat Celcius, seberapa banyak yang difilter itu tergantung dari kaca ini sendiri. Jadi kaca ini ada beberapa macam lagi ya. Jadi ada juga kaca save energy yang kita sebut sebagai mana ya punya kita? Oh, ini dia. Jadi ada juga kayak ini, yang ini Panasap ya. Kemudian ada juga yang di Sunlock. Jadi performa dari setiap kaca ini beda-beda. Kalau kita lihat di Sunlock ini dia juga masih tembus nggak tembus ya, nampak tembus nggak tembus. Tapi kalau saya balik nih, ini benar-benar seperti cermin gitu ya. Oke ya. Jadi berapa suhu yang difilter itu tergantung dari kacanya. Jadi kacanya itu sama seperti kaca film yang ada di mobil ya. Ada 30%, 60%, 90% dan lain-lain. Nah, semakin gelap maka cahaya yang masuk akan lebih sedikit, tetapi panas yang difilter juga akan lebih banyak. Semakin terang, cahaya yang masuk itu akan lebih banyak, tetapi panas yang difilter juga akan lebih sedikit. Jadi tergantung kegunaan, dan memang ada pilihan warnanya. Kalau yang di tangan saya ini dia lebih ke silver ya. Jadi dia lebih ke silver. Jadi itu salah satu contoh kaca save energy yang memang sudah datang dari pabriknya. Jadi yang di tangan saya ini kaca tempered ya, dengan ketebalan 5 mili ya. Nanggung, karena saya kan ngomong nih kacanya kuat nih, jadi saya coba cetukkan aja ya, cetukkan. Oke, nggak pecah tuh. Oke, kurang kuat ya. Ya benar, kurang kuat ya, nggak pecah kan, cukup lah ya. Jadi kuat, ini kaca kuat. Coba kaca biasa kalian lempar sekali lagi nggak? Ya udah.